Oke, jadi halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan aku di sini sebagai moderat narasumber Vanessa, panggil aja Vanessa. Dan pengalaman aku sebelumnya sebagai UI UX designer dan juga web developer, tapi mostly aku di UI UX designer. Nah, kita kali ini bakal ngebahas topik mengenai gimana cara para desainer collaborate dengan AI untuk membangun sebuah produk lebih cepat. Tapi sebelum kita masuk ke bagian AI-nya, aku mau kasih sedikit materi simple mengenai basic design seperti prinsipalnya dan UI UX design supaya kita dapat gambaran itu bagi yang belum tahu. Oke, jadi pasti sebagian dari kalian tuh banyak yang bertanya, kenapa ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, ada aplikasi itu yang terasa mudah digunakan gitu, tanpa kita perlu berpikir panjang kayak gimana sih cara pakai ini, gimana gimana. Nah, itu sebenarnya bukan terjadi karena kebetulan gitu. Nah, itu adalah hasil kerja para desainer yang memang sudah memikirkan pengalaman penggunanya atau yang kita sebut user experience. Nah, aku mau kasih contoh. Salah satunya nih, pasti kalian udah pada tahu ini aplikasi apa. Jadi itu Spotify. Spotify ini memang terkenalnya kayak UI-nya itu simple dan memang kita nggak perlu banyak action. Kita sekali lihat itu langsung tahu gitu. Ketika kita klik itu fiturnya apa gitu. Misalnya kita mau play music ya langsung aja. Nah, itu memang benar-benar hasil desain dari UI UX yang udah matang. Nah, sekarang setelah kita dapat gambaran simple, coba kita bedah lagi lebih dalam mengenai apa sih perbedaan UI dan UX itu. Nah, meskipun sebenarnya mereka itu sering terdengar dalam dunia desain dan keduanya itu berbeda, tapi mereka saling melengkapi satu sama lain. Kita langsung masuk dulu ke UI atau yang biasa kita sebut user interface. Aku ambil contoh dari Grab. Ini UI dari Grab. Nah, UI itu adalah tampilan visual dari sebuah produk. Dari yang semua kita bisa lihat ini dan kita bisa sentuh, itu adalah yang disebut UI. Nah, UI itu apa? Kita bedah lagi. Di dalamnya itu ada colors, typography, icons, dan buttons, serta ada layout juga. Kemudian ada user experience. Jadi user experience itu adalah tentang gimana sih penggunanya merasakan dan berinteraksi dengan produk yang mereka pakai. Kayak misalnya mereka setelah pakai produk tuh ngerasa, ah aku nggak paham ini apa. Atau aku bingung sama aplikasinya, atau aplikasi ini tentang apa sih. Kayak gitu. Nah, secara simpelnya, kita bisa bilang UI itu tampilannya, dan UX itu adalah cara kerjanya. Sebelum kita masuk, kita biasanya desain tuh para desainer ya nggak mungkin kita langsung desain asal-asal gitu. Pasti kita pakai prinsip. Nah ini ada prinsipnya, aku jelasin aja secara singkat. Jadi yang pertama tuh purposeful. Jadi kita ketika membuat suatu elemen itu semuanya harus punya tujuan yang jelas ya. Nggak bisa langsung kita asal tempel gitu. Aku pengen ini langsung masukin aja gitu. Enggak, itu semua ada alasannya. Kenapa? Kayak contohnya tadi yang Grab kan mereka punya icon mobil dan motor itu tujuannya kenapa mereka pakai gitu untuk memudahkan usernya gitu sekali lihat aplikasi wah langsung tahu ini aku mau pesen motor atau mobil langsung klik ini aja tanpa perlu mereka baca dulu itu semua teks-teksnya. Nah itu salah satu contohnya. Terus yang kedua ada prinsipal. Jadi itu ketika kita membuat suatu desain kita tuh harus mengikuti panduan dan standar desain. Nah itu aku bakal jelasin ke materi selanjutnya. Jadi kita fokus ke sini dulu. Kemudian selanjutnya adalah clear dan understandable. Jadi ketika kita membuat suatu desain, informasi yang kita masukkan itu harus jelas, teman-teman. Dan itu tersusun rapi ya, biar usernya tuh yang baca nggak bingung atau confused ya. Ini apa sih maksudnya gitu. Nah, yang keempat itu adalah konsisten. Jadi ketika kita membuat suatu elemen, itu tampilan dan perilakunya itu memang harus benar-benar konsisten, jangan beda-beda. Contohnya misalnya, aku mau buat primary button nih yang buat action mainnya. Terus aku di homepage aku kasih warna biru. Terus tiba-tiba di about page aku warnain pink. Itu kan nggak konsisten. Jadi itu sebaiknya dihindari ya ketika kalian merancang sebuah desain. Nah, ini adalah contoh dari UI atau user interface. Di sini adalah prototype high fidelity Figma. Di sini kita bisa lihat dia ngedesain sebuah aplikasi, kemudian ada desain sistem. Ini contoh aja ya, teman-teman. Kalau kalian masih bingung gambarannya gimana, nah selanjutnya kita masuk ke user experience.
Jadi user experience itu dibuat dengan ada tujuannya juga. Yang pertama, kenapa sih ada user experience? Ya, untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna ketika misalnya mereka mencoba produknya. Terus yang kedua, kita mempermudah user untuk mendapatkan sebuah informasi. Jadi, kalian jangan persulit usernya untuk dapatin informasi, tapi tujuannya sebaliknya. Kita harus mempermudah mereka. Dan yang ketiga, kita membuat produk tersebut menjadi lebih mudah untuk digunakan. Karena kan kita nggak mungkin buat produk tersebut lebih sulit gitu dipakai. Otomatis usernya pada lari dong, nggak mau pakai, males ribet pakai aplikasi ini gitu. Nah, yang keempat itu dari hasil rangkuman satu dan 3. Jadi, tujuannya itu ya kita membuat pengalaman mereka ketika menggunakan produk tersebut itu menjadi efisien dan relevan. Sehingga mereka stay untuk tetap menggunakan produk kita. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah wireframe yang biasanya para desainer buat ketika mereka mau mendesain sebuah website atau aplikasi. Kadang kita sketsa terlebih dahulu, dan biasanya kita nggak pakai warna, cuman gray doang. Tujuannya apa? Buat kita nyusun layout dan hierarkinya. Jadi kita punya gambaran gitu. Seperti apa sih website ini nanti atau aplikasi ini. Untuk warna ya, biasanya kalau aku ngedesain, warna itu adalah hal paling terakhir yang aku tentuin. Karena yang paling utama itu sebenarnya layout dulu. Kalian harus tentukan layout kalian seperti apa. Itu penting banget soalnya. Dan ini adalah user flow juga, ada contohnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari user experience. Nah, aku udah panjang lebar nih ngejelasin ke kalian. Kan nggak mungkin nggak ada tujuannya. Nah, jadi aku pengen ngejelasin kenapa sih UI UX itu penting banget dalam sebuah produk yang kalian buat. Jadi user tuh nggak bakal stay. Meskipun produk kalian tuh cantik, indah, pokoknya enak dipandang gitu. Tapi user bakal stay. Kalau produk kalian tuh kerasa enak dipakai, nyaman, mudah gitu, nggak ribet. Dan ini fakta karena memang udah banyak yang terjadi seperti ini kasusnya. Dan selanjutnya kita masuk ke design principle. Karena sebelum aku bakal membantu kalian membuat desain dalam Figma, aku bakal ngejelasin dulu secara singkat mengenai prinsip-prinsip desain yang perlu kalian buat, biar kita nggak misguided atau hilang arah gitu. Nah, aku punya pertanyaan ke teman-teman. Ada nggak yang bisa jawab di kolom komentar? Apa sih yang buat desain itu bagus? Mungkin kalau ada bisa disampaikan. Oke, ada yang jawab user friendly, hierarki, disable. Yang pertama fungsional. Oke, benar nih. Di approve atasan. Ya, memang benar sih. Di approve atasan penting juga. Nah, ini yang paling tepat sih. Ketika desain itu menyelesaikan problem. Dari Kak Rizal ya. Tampilan UI-nya rame. Oke, cukup ya teman-teman. Rata-rata kalian udah pada tahu sih. Yang buat desain itu bagus apa. Nah, aku pengen ngasih tahu aja. Sebenarnya desain yang bagus itu seni itu sifatnya subjektif. Jadi bisa jadi bagi aku, wah desain ini jelek. Tapi bagi teman-teman yang lain, oh enggak itu bagus kok. Nah, kita nggak bisa nilai sebenarnya desain itu bagus apa enggak. Itu sebenarnya tergantung preferensi kita sendiri aja. Apakah itu bagus atau enggak gitu. Jadi yang menentukan desain benar-benar bagus itu sebenarnya dari prinsip desain yang dibuat dan apakah desain itu nge-solve problem tersebut gitu. Jadi kita bisa nilai dari situ doang ya. Kalau soal estetika atau kecantikan itu tergantung preferensi teman-teman lagi sih. Nah, kita langsung masuk aja ya ke prinsip desain yang pertama. Itu ada emphasis. Jadi ini ada contohnya. Jadi emphasis itu memberikan penekanan visual kepada misalnya elemen yang kalian buat. Ini contoh visualnya kayak gambar, kalian tuh harus tekan gitu. Misalnya ada berbeda gitu. Jangan kalian sama semua elemennya, karena nanti usernya tuh nggak tahu gitu. Oh, yang mana sih point highlight atau headingnya yang mana ya? Aku jadi nggak paham ini. Contohnya kan ini, misalnya kalau kalian mau membuat sebuah title atau heading, itu fontnya kalian bold atau gedein dari yang lain. Nah, yang kedua itu ada di alignment dan balance. Jadi ketika kalian membuat sebuah desain, itu penting ya, itu harus seimbang dan tersusun rapi, jangan jomplang seperti ini. Karena ini sangat tidak direkomendasikan ya, teman-teman. Ini prinsip desain yang kedua. Terus yang ketiga itu ada kontras. Jadi ini aku contoh visualnya color kontras ya. Kalian tuh harus beda gitu. Jangan sama semua. Misalnya nih,
aku buat poster, terus backgroundnya aku pilih hitam kan. Tapi aku mau pakai warna inform untuk aku tulis headings dan bodinya itu warnanya ya abu-abu itu ya. Otomatis user yang ngelihat informasi poster apa sih ini nggak jelas kok susah banget dibaca gitu. Mereka jadi kesel dan akhirnya nggak mau baca. Nah jadi kalian harus buat warnanya tuh kontras putih biar mudah dibaca gitu. Itu penting ya. Jadi kalian harus perhatikan kontras sih. Kemudian ada yang keempat, repetition. Jadi ini pengulangan pada elemen visual yang udah kalian buat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan konsistensi pada desain kalian. Nah, misalnya aku mau buat komponen button nih. Itu komponennya ya harus misalnya roundednya aku pengen 12 pixel gitu atau yang istilahnya seperti inilah kotaknya. Agak buletannya dikit gitu, nggak yang runcing. Terus tiba-tiba pas di halaman selanjutnya aku pasang kotaknya tuh runcing. Itu kan jadi nggak konsisten gitu. Terus usernya jadi gimana gitu ngerasanya. Nah, itu penting ya konsisten supaya ini tujuan dari branding kalian juga. Misalnya website itu udah ada brandingnya gitu, jelas dia seperti apa sih arah visual desainnya. Nah, yang selanjutnya adalah white space. Ini aku kasih contoh aja. Jadi itu ruang kosong untuk membuat konten kalian tuh lebih mudah dibaca. Kan siapa sih yang mau baca kalau terlalu mepet-mepet gini spacingnya pasti sakit lah mata. Kalau aku sih disuruh baca buku aja males ya, apalagi kalau disuruh baca yang kayak gini yang mepet. Ya aku lebih seneng ya yang pasti spacingnya ada ruang nafas lah. Jadi kita yang sebagai user ngelihat juga kontennya ya nggak sakit mata gitu. Nah ini penting ya white space teman-teman. Terus yang keenam ada hierarki juga. Jadi di sini ada contoh kalau misalnya desain kalian informasinya tuh nggak ada hierarki kan nggak jelas gitu. Semuanya sama. User kan jadi nggak tahu gitu. Yang mana sih aku harus baca duluan gitu. Kan kalau ada hierarki yang di kanan ini aku tunjuk. Ini kelihatan jelas. Ini kan ada title-nya, ada ilustrasinya, ada kontennya gitu. Ini kan lebih rapi dibandingkan yang nggak ada. Nah itu penting teman-teman. Terus yang terakhir ada unity. Jadi semua elemen itu harus terasa sebagai apa ya kesatuan gitu. Jangan beda-beda. Misalnya kalian dari halaman homepage itu ya kayak yang aku mention sebelumnya, misalnya buttonnya beda gitu roundednya atau enggak warnanya beda kalau primary buttonnya itu penting ya teman-teman untuk brandingnya kalian nanti. Nah, ini nih aku mau highlight beberapa beginner mistakes. Aku juga pernah buat ini kok kesalahan ini waktu aku awal nyemplung ke dunia desain. Yang pertama itu terlalu banyak warna. Aku kan selalu sering ngerasa dulu, wah aku kayaknya makin banyak warna makin menarik deh, biar bisa menarik orang-orang lah untuk ngebaca ini. Ternyata itu salah. Sebaliknya dong, ternyata akibatnya. Jadi terlalu banyak warna itu membuat tampilan tuh terasa ramai dan tidak profesional. Apalagi kalau untuk informasi yang penting ya, kayak jadi itu membuat user tuh jadi bingung gitu. Kok banyak banget warna yang ngejreng gitu. Jadi mereka nggak tahu harus fokusnya kemana. Nah, kebagi tuh. Jadi itu sangat gak disarankan ya teman-teman. Terus yang kedua itu no visual hierarchy ya, seperti yang udah dibahas di prinsip desain sebelumnya. Aku tuh ya udah tempel-tempel aja dulu. Nggak ada yang kayak aku bedain. Misalnya informasi penting, aku nggak taruh di heading itu atau di title-nya. Aku biarin aja taruh situ. Akhirnya aku dapat revisi banyak banget waktu awal-awal aku mulai desain. Terus ada poor spacing juga, itu udah kita mention kan. Apalagi kalau dia poster informasi ya, itu penting banget. Karena ya orang jadi males baca kalau terlalu crowded gitu. Dan yang terakhir ini sih, ini prioritizing aesthetic over usability. Dan ini memang aku awalnya mikir ya yang penting kelihatan keren aja lah desainku, cantik gitu. Ternyata itu salah sih. Kita harus ngebuat sebuah desain tuh ya harus ada fungsinya juga teman-teman. Kenapa kita pakai desain ini? Tujuannya apa gitu. Jadi dan ini fun fact ya, aku kan pernah kerja di company yang kayak mereka itu logistik atau finansial gitu. Mereka tuh nggak peduli desainmu tuh estetik atau enggak. Lebih kayak mereka, yang mana sih kamu eh tombolnya mana gitu. Mereka cuman yang penting flow-nya enak dipakai, simple, itu aja. Mereka nggak pengen desainnya harus bagus banget, rapi, minimalis gitu-gitu atau apapun yang lagi tren sekarang desainnya. Mungkin seperti kalian juga notice kayak beberapa website company profile dari company logistik itu desainnya agak apa ya bisa dibilang biasa aja gitu, nothing special dan memang terlalu simple. Tapi ya memang kebanyakan seperti itu. Jadi em,
desain kalian sebenarnya tergantung dari klien kalian juga sih. Jadi kalian mengikuti dan beberapa orang memang nggak terlalu peduli dengan estetik. Mereka lebih peduli dengan fungsinya. Dan ini aku harap kalian take notes juga. Dan ini contoh apabila dari kesalahan tersebut dibuat, misalnya nih, warnanya banyak banget nih dalam satu website. Pasti kan orang-orang pada pusing liatnya, ini apa sih nggak jelas gitu. Aku juga kalau ngeliat ini nggak langsung tahu ini website tentang apa, jual mobil, sewa mobil atau apa nih. Jadi aku harus baca dulu satu-satu karena semuanya juga dia bold gitu loh, dia highlight dan itu nggak jelas gitu. Hierarkinya nggak ada. Jadi kayak ya kalian harapanku ke depannya kalian menghindari terjadinya hal seperti ini. Oke. Jadi sekarang kita bakal masuk ke demo Figma, di mana aku bakal ngajarin teman-teman untuk gunain auto layout, terus beberapa library yang ada, dan nyusun stylingnya juga. Ini secara simpel aja ya. Mungkin teman-teman bisa siapin Figma-nya, dibuka dulu. Oke, apakah udah siap semua? Masih loading, Kak. Oke. Mungkin kalau ada yang mau sambil tanya, nggak apa-apa tanya aja. Karena ini lagi kita sambil nunggu juga. Sudah dibuka, Kak? Oke, udah ya. Nah, aku pengen ngajarin kalian pakai auto layout sih. Tunggu, aku ambil salah satu contoh dari komponen yang udah jadi sebelumnya. Ini aku pengen contoh aja. Jadi aku pengen buat yang mirip seperti ini. Nah, aku ajarin kalian sebentar. Nah, dia ini kontainernya kan udah ada. Terus dia udah ada auto layout dengan jelas gitu. Em, jadi aku ngajarin ya. Kalau misalnya kalian mau buat suatu rectangle kotak gitu, lebih baik kalian jangan milih ini, jangan milih rectangle. Ini kursorku kelihatan ya, teman-teman. Kalian milihnya frame. Kenapa? Supaya lebih mempermudah kalian untuk misalnya kalian mau rata tengah atau rata vertikal atas bawah konten yang kalian buat desainnya. Ini aku kasih contoh. Terus misalnya aku mau warnanya sama ya dengan yang ini. Ini kalian bisa ganti warnanya 38, 38, 38. Ini aku ganti dulu lah belakangnya. Kayaknya terlalu nyatu. Nah, kalau kalian mau ganti halaman belakangnya ini kalian tinggal klik aja di luar frame-nya ini. Terus kalian tinggal ubah aja warnanya. Tuh. Jadi kelihatan kontrasnya. Oke, terus aku mau buat nih kayak mirip kayak gini, expertise, bla bla bla. Tapi aku pengen pakai auto layout biar apa? Mempermudah hidupku sebagai desainer. Jadi ini contohnya aku mau buat frame lagi untuk kotak iconnya, backgroundnya. Nah, ini aku fill dulu, terus aku eyedrop lagi supaya aku dapat warna yang sama. Tuh. Tapi ternyata warnanya tuh gradien nih. Nah, kalau untuk gradien gimana sih? Gradien nih kalian klik di sini, kalian lihat ada gradien. Jadi ini kan ada solid. Jadi warna solid itu ya satu warna aja. Terus gradien kalian mau bisa mix dua warna, mau tiga warna bebas. Nah, aku tinggal ngambil, aku ngatur aja lah warnanya yang mau aku pakai. Misalnya aku mau hitam gini. Terus ini warna kedua, aku mau pakai warnanya jangan terlalu putih lah. Nah, terus ini kalian bisa atur juga kalau misalnya nih, kalian pengen hitamnya tuh mau lebih gede atau lebih kecil hitamnya. Nah, tuh kalian bisa atur. Nah, ini udah jadi. Meskipun warnanya nggak mirip ya, tapi kita tidak peduli soal hal itu. Kita fokus ke layoutnya dulu. Oke, jadi step selanjutnya kan dia ada icon nih. Nah, cara buat kalian manggil icon itu simple. Kalian pakai plugin aja dari Figma. Caranya nih, klik kanan, terus plugin. Kalian manage plugin. Terus kalian input. Aku seringnya pakai Iconify sih. Dan ini free, guys. Jadi kalian kalau mau ambil icon tuh banyak banget di sini gratis pluginnya Figma.
Jadi kita mau cari apa aja bebas. Misalnya aku pengen ikonnya jobs aja lah, yang kayak briefcase gitu. Nah, aku mau pakai yang ini. Tinggal kalian klik aja, atau kalian drag bisa. Tuh. Nah, dia bakal langsung masuk ke sini. Oh ya, aku mau kasih tahu. Bentar. Misalnya kalau kalian pengen ngubah size-nya, kalian pengen gedein. Ini kalian ada lihat di kanan ini layout. Kalian tinggal ubah aja. Misalnya width-nya kita gedein, tambahin 10, berarti 34. Tuh. Langsung auto gede. Dan em, kalau kalian pengen resize aja, misalnya height-nya doang, nggak pengen kok jadi kayak ketarik dua-duanya nih, lebarnya sama tingginya. Kalian tinggal klik aja nih. Jadi ini aspek rationya kalian di unlock gitu. Nah, misalnya aku pengen height-nya tadi 45, tuh langsung height doang, jadi nggak ngikut width-nya. Lebarnya tuh nggak ngikut. Sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang masih bingung, mungkin bisa kolom komen. Kalau aku Ya, kecepatan bilang ya, mm. ya. Nanti nanti teman-teman di sini mungkin kalau misalkan di tengah jalan ya ada yang bingung atau mungkin stuck atau bingung harus ngapain. Nah, itu langsung on mic aja ya, teman-teman. Ya, Kayak benar. gitu. Oke, aman ya. Oke, ini aku balikin aja ya ke tadi. Aku Ctrl Z biar balik. Nah, aku lock aja lagi. Terus aku masukin. Nah, kenapa aku minta kalian pakai frame tadi? Ini kalian bisa langsung rata tengah. Jadi kalian nggak perlu manual drag lagi. Misalnya nih, dia kan mencong. Aku ubah dulu ya warnanya biar kelihatan. Misalnya tadi warna ya. Ini. Dia kan mencong tadi, mencong gini. Kalian nggak perlu harus manual tarik. Karena kalian pakai frame, langsung tengah aja otomatis. Terus vertikal atas bawah juga. Jadi ini mempermudah hidup kalian. Kemudian aku pengen, nah ini penting sih detail gini. Kadang ada klien yang nggak suka kotaknya terlalu tajam. Nah ini kalian em, bisa atur dari sini rounded cornernya. Kalau kalian lihat di appearance, terus dia kan 10, jadi aku ikut juga 10. Kalian masukkan 10. Nah, itu tuh yang tadi kasar banget udah berubah. Dan aku pengen title-nya nih, atau heading-nya ya, expertise. Tinggal aku buat gini aja. Teks, terus aku tulis tadi, expertise. Untuk tipografinya terserah ya, kalian mau bebas mau jenis apa, atau mau bold atau enggak. Aku di sini bold, terus aku gedein dikit, 24. Nah, kenapa sih aku nyaranin auto layout? Supaya, misalnya nih, aku pengen nih rata tengah kan. Aku tinggal klik kanan, aku select dua elemen ini, add auto layout, atau cepetnya shift A. Nah, ini aku bisa langsung auto gitu. Aku pengen dia di tengah atau di bawah, di tengah, atas, tanpa kita harus manual drag-nya. Jadi ini benar-benar simple dan desain kalian bakal konsisten, nggak bakal beda-beda. Karena kalian nggak manual semuanya. Misalnya ini aku ngerasakan, wah jaraknya kok kejauhan ya. Aku tinggal ubah aja di angkanya 20 tuh, auto keubah. Jadi nggak perlu kalian manual lagi gitu, harus tarik buat jauhin dia, oh terlalu jauh atau terlalu deket. Kalau ini aku ngerasa terlalu deket, ya udah tinggal aku ubah lagi. Jadi ini tuh kalian ngatur space-nya, jarak antara dua elemen ini. Seperti itu. Terus misalnya aku pengen nambahin yang tadi ini, deskripsinya. Ya udah aku tinggal buat lagi, sembarang aja kalian tulis lorem ipsum terus aku select, copy, biar banyak ya. Soalnya kita daripada buang-buang waktu untuk nulis gini doang. Nah, ini aku rata kiri, biar kelihatan rapi. Terus aku ubah jadi medium. Terus, em, caranya, aku select lagi dua elemen ini. Aku add auto layout lagi. Nah, udah ini otomatis. Misalnya aku terlalu jauh sih ini. Tinggal 20 aja. Terus tiba-tiba dia udah naik nih. Otomatis gitu, tanpa kita harus ribet atur secara manual. Nah, misalnya nih, aku pengen kayak dia bisa 4 gini, 4 stack. Kan biasanya ribet dong kalau kita harus misalnya atur manual gini, harus sama rata gini-gini. Nah, caranya gini. Ini misalnya yang nggak sama rata. Aku tinggal select dua elemen ini. Aku add auto layout tuh. Otomatis dia rata. Tanpa kita harus manual lagi. Nah, ini kejauhan aku tinggal
atur aja spacingnya. Tuh udah. Dan kalau kalian pengen 4, bisa kalian copy paste aja yang tadi. Nah, tinggal kalian auto layout lagi. Tuh, otomatis. Jadi misalnya ini terlalu mepet atau terlalu jauh. Terlalu jauh ya aku deketin tuh. Otomatis. Misalnya aku mau tukar. Let's say bilang atasannya kalian bilang gini atau kliennya kalian bilang gini. Misalnya ini em, A, B, C, ini C, D, E. Terus dia ngomong, ini ditukar, CDE-nya bisa ditukar nggak sama BC? Bisa, tinggal tarik aja tuh otomatis. Atau dia bilang expertise-nya di atas dong, jangan di bawah. Nah, tinggal otomatis. Jadi kalian nggak perlu drag manual. Ini sangat saving time. Dan aku pengen ngajarin juga cara kalian em, make variabel. Nah, ini aku kasih contoh ya. Ini warna. Jadi ini aku pengen buat warna merah. Ini masih masih bisa ngikutin ya, teman-teman. Nggak ada yang ketinggalan. Kalau ada komen ya. Aku pengen misalnya ini warna merah. Ini primary colornya. Terus secondary colornya aku pengen dia warna kayak agak pink gitu ya. Salmon pink. Oke, aman ya. Nah, ini aku tinggal, misalnya nih, aku pengen ini jadi warna utama ya untuk websiteku. Aku tinggal klik warna tadi. Terus aku add plus ini. Tinggal kamu namain variabelnya mau apa. Misalnya kayak tadi aku primary. Wah, kayaknya udah dibuat ya. Oke, primary color aja. Oke. Terus ini secondary. Kita initiate dulu semua variabelnya. Secondary color. Oke, udah selesai. Misalnya nih yang tadi. Aku pengen warnanya merah. Nah, aku tinggal ubah aja nih. Aku nggak perlu harus lihat hex numbernya. Warna apa. Tuh, langsung merah ke ubah. Tinggal aku cari di library. Dan kelebihannya adalah, misalnya, tunggu ya. Aku apply dulu secondary. Secondary color. Jadi kalian habis select, oh kalau ada yang kesulitan, misalnya mau select ini, ada tips dari aku. Daripada kalian double klik untuk misalnya mau select salah satu teks ini, kalian langsung Ctrl, klik kiri mouse kalian, terus langsung ke select elemennya. Oke, jadi misalnya nih, kenapa aku saranin kalian pakai variabel gini? Misalnya bos kalian atau klien kalian nggak seneng, warnanya bisa diganti nggak? Daripada kalian harus manual ganti satu-satu, kalian tinggal ganti dari sini. Jadi misalnya aku pengen tiba-tiba hijau, ya udah hijau. Nanti tinggal masukin number hexnya apa yang disuka tuh. Elemen yang tadi aku udah inisiasi pakai variabel yang itu, yang primary, itu auto keubah, ngikutin semuanya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu manual select satu-satu terus ubah lagi. Jadi ini benar-benar game changer. Mungkin ada yang sebagai UI UX designer di sini udah tahu ya, tapi aku pengen infoin aja ke teman-teman yang belum tahu gitu. Supaya kalau kalian mau nyoba desain di Figma, itu kalian jadi cepet waktunya. Nah, ini kan jadi enak gitu, kalian nggak perlu ubah manual. Terus ada styling juga untuk tulisan. Kalian misalnya aku pengen ini heading. Misalnya kita bilang ini halaman home ya. Ini home. Terus ini heading untuk halaman about page. Nah, aku bisa inisiasi juga. Jadi aku buatin memang. Misalnya ini heading 1. Dia udah keatur ya 24. Tapi aku ternyata nggak suka. Ya udah ubah aja dulu jadi 64 nih. Wah, gede banget. Nah, 64 ini. Terus aku pengen juga ternyata daripada misalnya nih teman-teman, daripada teman-teman harus bolak-balik desain dari homepage, about page atau contact page satu-satu, cari tahu heading aku tadi berapa sih ukurannya. Kalian langsung pakai aja dari library yang udah kalian buat di sini. Tuh, langsung auto ke apply juga. Sama. Dan kalau misalnya kalian nggak senang sama ukurannya, kalian tinggal atur aja di style. Jadi kalian klik dulu di select semua apapun itu, komponen atau elemen. Di style ini yang heading 1 tadi, aku tinggal edit ini dan aku ubah. Kalau misalnya tiba-tiba aku pengen bold,
Tuh, semi bold atau bold. Itu semua yang udah ke-select juga langsung keubah. Tuh. Jadi ini benar-benar efisiensi waktu. Dan untuk Figma, kenapa aku juga saranin pakai Figma? Karena Figma punya banyak banget plugin. Kalian mau ubah misalnya dari image ke vektor tuh bisa. Banyak banget plugin gratis. Jadi kalian bisa coba-coba di sini. Tuh. Nanti kalian bisa explore sendiri ya, karena kita nggak cukup waktunya. Kemudian aku pengen ajarin juga, kalau di Figma itu ada template gratis yang bisa kalian pakai. Sebentar, apakah... Ini layarku kelihatan nggak ya? Aku buka yang lain. Aman, kelihatan, kelihatan. Oke. Jadi ini aku ketik Figma template free. Ini cara cepatku sih biasanya. Terus langsung dapat free design template. Kalian buka aja. Nah, ini banyak banget. Jadi ada yang gratis, ada juga yang bayar. Kalau kalian mau pakai website misalnya, tinggal kalian lihat aja dari sini ya. Free atau paid, ya kalian pinter-pinter nyari aja. Misalnya aku pengen dashboard lah. Aku search saja, ketik di search dashboard, itu bakal muncul beberapa template yang bisa aku pakai. Nah, contohnya ini, dashboard. Dashboard apa ini tulisannya? Nggak tahu. Nah, kalian openin Figma aja, klik yang tadi, terserah kalian mau pakai dari template apa. Jadi ini tuh free, kalian bisa langsung pakai komponennya. Dan bahkan ada yang biasa udah buatin desain sistemnya dan banyak komponen lain. Jadi bisa menghemat waktu kalian banget. Nih, ini udah jadi. Jadi aku tinggal pakai aja kopas-kopas gitu. Nah ini tips aja ya biar kalian cepet desainnya. Dan kita sepertinya akan pindah ke selanjutnya. Aku bakal ngajarin kalian cara pakai AI. Sebentar ya. Oh ya, sambil nunggu Kak Vanessa buka ini ya, buka tab ini mungkin untuk informasi ke teman-teman. Misalkan nanti merasa ketinggalan atau mungkin belum bisa mengikuti flow instruktur dari Kak Vanessa ya untuk tutorial Figma dan juga hands-on. Nanti aku bakal share ya di grup untuk recordnya. Nanti teman-teman bisa ya kayak gitu. Ya, Silakan maaf lanjut. ya teman-teman kalau aku bicaranya kecepatan. Karena aku mengejar waktu juga. Kita perlu banyak demo yang lain. Jadi ini ada materi yang aku pengen bahas. Pasti kan banyak dari kalian itu memiliki keresahan gitu. Apakah AI itu bakal menggantikan designers? Nah, tenang aja kok teman-teman. AI itu nggak bakal menggantikan designers. Tapi designers yang menggunakan AI itu bakal menggantikan para designers yang nggak menggunakan AI. Jadi kalian tuh sebagai designers harus ngikutin tren. Karena apalagi sekarang ya banyak company tuh expect kita para designers tuh gunakan AI sebagai tools untuk mempercepat pembuatan produk. Karena mereka kan mengejar waktu ya. Jadi makanya itu kenapa workshop ini diadakan supaya kita saring sharing-sharing knowledge mengenai penggunaan AI ini. Tapi ada satu biasanya problem yang ditemukan nih sama teman-teman. Jadi biasanya kayak AI itu seringkali membuat UI itu yang generik. Jadi kayak tipikal UI AI banget nih. Misalnya rata-rata nih kayak gini, aku kasih contoh. Pasti kan gejalanya udah kalian tahu ya. Fontnya tuh Inter atau Roboto. Terus layoutnya nih tiga kartu yang boring gini. Selalu flat gini. Habis itu websitenya hampa banget rasanya. Kayak nggak ada identitasnya gitu. Nggak ada brandingnya. Nah solusinya itu sebenarnya bukan prompting kalian yang perlu diubah. Lebih panjang atau lebih apa gitu. Tapi konteksnya. Jadi kita perkenalin ke kalian. Ada desain MD. Kenapa desain MD ini penting? Ini untuk yang pertama maintain desain konsistensi. Jadi misalnya kalau kalian prompting ke AI kalian, itu kan kadang sering misalnya di homepage itu desainnya oke bagus, tapi pada about page yang selanjutnya itu beda gitu. Tiba-tiba, loh kok nggak sama dengan homepage?
Kan ini sering terjadi ya keresahan ini. Dan ini memang ngeselin karena kita harus akhirnya manual code lagi untuk mengubah semuanya. Terus yang kedua juga, ini bisa improve kolaborasi tim. Jadi misalnya kalian sebagai desainer, terus kalian udah capek-capek nih buat desainnya kalian di Figma. Terus kalian ngasih ke developer, tapi kok desainnya malah hasilnya beda gitu. Nggak sesuai dengan yang kalian desain jadinya. Jadi pasti kalian kan kayak, aduh udah capek-capek buat, kok nggak sama gitu. Nah kita nggak bisa nyalain developer juga, karena kan kadang mereka terbatas waktu juga ya. Terus yang ketiga yaitu mempercepat development. Jadi sama-sama enak lah untuk kita sebagai desainer dan sebagai developer juga enak gitu. Dan keempat, creates better developer handoff. Jadi dengan adanya desain MD ini, jadi dia ini satu file teks sederhana, di mana kamu tuh letakin aja semua desain sistem istilahnya ke dalam dokumen ini. Jadi dalam file ini bakal menjelaskan ke AI-nya nanti tampilan produkmu seperti apa, warnanya seperti apa, dan font spacing dan hal-hal lain lah mengenai desain sistem tuh bakal ada dalam sini. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia kebagi dua. Dalam overview ini kalian bisa jelasin, misalnya kalian pengen arah desainnya tuh minimalis atau apa gitu profesional. Kalian langsung masukin aja di overview. Dan ini nanti kalian bisa akses, sepertinya udah dibagikan linknya juga. Jadi kalian bisa explore lebih lanjut desain MD itu seperti apa, terus template-nya seperti apa. Ini aku jelasin secara ringkas. Ada colors juga, kalian jabarin semua desain sistemnya kalian. Untuk primary itu dipakai untuk komponen apa gitu, misalnya CTA atau untuk active state. Nah, itu kalian jabarin semua di sini. Nanti AI-nya yang bakal make ini supaya hasil desain kalian tuh konsisten ketika mereka ubah ke website. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai desain MD? Ada yang ketinggalan. Ketinggalan di mana, Kak? Waduh, aduh maaf ya Kak, soalnya kita ngejar waktu nih. Oke, mungkin nanti masuk di sesi Q&A ya. Nanti bisa aku jelasin lagi kalau kakaknya ada pertanyaan. Oke, kita masuk ke Google Stitch demo ya. Em, ini kelihatan nggak ya? Aku pindah layar. Ya ya, kelihatan. Oke, oke. Jadi ini aku ambil contoh ya. Aku pengen ambil website ini. Mau aku kopas ke Figma. Ya, istilahnya kopas ya. Karena ini sangat berbahaya sih sebenarnya. Nggak disaranin, tapi ini contoh aja untuk mempermudah kalian. Misalnya nih, kalian punya klien, dia itu udah ada websitenya, tapi dia pengen redesign, cuman dia pengen kontennya itu harus mirip seperti ini kan, daripada kalian harus capek-capek kopas dari awal isi kontennya. Nah, ini caranya. Kalian screenshot dulu. Screenshot seperti biasa. Screenshot masing-masing ya, yang Mac dan Windows. Aku yakin kalian tahu caranya. Terus aku paste ke Stitch. Kalian udah buka Google Stitch? Coba dibuka dulu. Untuk desain MD bisa diambil dari desain yang udah ada, Kak. Desain MD itu kalian buat sendiri, tapi template-nya ada biasanya. Jadi kalian tinggal ubah aja misalnya primary-nya, kalian ganti hex color-nya apa gitu sesuai dengan desain sistem kalian ya. Banyak kok template-nya. Nanti kalian buka aja websitenya. Nah, itu udah ada artikelnya juga yang di-sharing sama Kak Ari. Oke. Udah aman Kak, guys? Google Sheets-nya udah kebuka semua? Sudah. Oke, kita proceed lagi ya. Aku pengen prompt-nya aku simpel aja sih, karena aku cuma pengen dia ngubah dari PNG ke Figma, biar simple. Misalnya, create the Figma design of this image. Ini aku copy aja, kalau kalian males ngetik panjang. Prompt-nya gitu, terus aku mulai aja ya. Kalian masukin juga, terserah kalian mau prompt-nya apa. Karena sebenarnya kalau dari by screenshot ya, Google Stitch itu nggak benar-benar akurat. Tapi dia akurat dalam ngecopy kontennya. Jadi kalian
mudah aja, lebih cepat kalau misalnya kalian pengen langsung ke Figma gitu. Dan beberapa itu memang ini hoki-hokian sih, kadang ke copy, kadang juga tidak 100% persis. Dan kegunaan Google Stitch ini juga, kalau kalian mau brainstorming, misalnya aku pengen buat desain lain yang kalian memang nggak perlu screenshot atau ada acuan gitu, kalian tinggal minta aja di Google Stitch supaya kalian punya ide. Misalnya, aku pengen tolong buatin dong, misalnya dashboard untuk admin gitu-gitu, mereka bisa buat dan kalian bisa langsung copy filenya nanti ke Figma. Tunggu ya, ini lagi proses. Ini mesti pro sih Kak, karena memang prompt AI-nya itu dan hasilnya memang tergantung sih dari subscription kita ya. Mirip-mirip kayak GPT Kak. Kalau GPT itu kan ya kalau kita nggak bayar ya kalian tahulah hasilnya seperti apa. Cuman ini simple aja sih kayak tools alternatif. Kalau misalnya kalian tuh diminta dari PNG, wah ini kan contohnya ini kayak agak broken gitu. Tapi kadang itu nggak broken. Jadi ini seperti hoki-hokian sih sebenarnya dari Stitch ini. Karena mungkin aku pakai free juga ya. Tapi kadang aku pakai untuk nge-convert misalnya dari PNG yang dikasih oleh klien, terus biar aku bisa ubah ke Figma. Ya aku misalnya kalau aku mau pindahin ke Figma, aku copy as, copy to Figma. Kalian klik kanan yang tadi. Nah, terus konversi. Nah, ini kalian tinggal salin ya. Misalnya tadi yang file Figma tadi nih. Tuh, langsung jadi. Dan mereka biasa udah ini auto layout juga, meskipun kadang agak broken gitu nih. Misalnya aku tarik, tuh langsung dia ke stretch otomatis. Tapi yang paling aku saranin sebenarnya ada satu lagi, dan kita bakal masuk ke sesi ini. Oke, ya, sebentar ya. Itu asetnya sudah tergenerate. Untuk aset gambar itu kadang nggak mirip sih, Kak. Kadang mereka random gitu. Aku belum pernah nyoba soalnya yang kalau full version ya bayar. Mungkin kalau bayar bisa mirip banget. Saya biasa pakai Cloud Design. Iya, Cloud Design juga bagus, Kak. Oke, ini salah satu contoh ya Stitch buat kalian brainstorming sih. Ini ngebantu banget. Kayak kalau kalian lagi stuck atau bingung desainnya gimana, pakai aja Stitch. Dan aku bakal ngasih tahu lagi satu. Oke, aduh ini aku balik ke sini dulu ya. Misalnya aku mau kopas keseluruhan website ini. Kalian udah pada install extension belum? Yang HTML to design. Yang ini. Tuh. Kalau ada yang masih belum, infokan ya Kak. Apakah bisa dari Cloud Design ke Figma? Nggak bisa Kak, kalau Cloud Design. Oke, udah ya. Nggak ada yang problem ya. Kalian buka extensionnya ke halaman website yang pengen kalian kopas. Kalian pilih aja, pokoknya cari. Atau misalnya kalian pengen website yang sama kayak aku. Nih aku share linknya. Udah aku bagikan ya di komentar teman-teman. Nah ini aku langsung aja. Aku klik HTML to design tadi. Terus ini viewports ini lebih kayak ukuran frame-nya kalian nanti di Figma seperti apa. Ini kan karena kita default aja, aku milih 1920, jadi ukuran untuk desktop. Dan temanya ini karena dia kan satu tema doang ya, jadi aku milih default aja. Kecuali websitenya punya yang mode light atau dark gitu. Nah, kalian klik ini, capture current page. Jadi dia bakal nge-scan semua di halaman ini. Tuh dia proses dulu. Nah, karena aku kan pakai gratis. Kalian bisa pilih nanti copy to clipboard. Jadi ini langsung ada di clipboard kalian, terus nanti kalian paste ke Figma aja. Ini hasil desainnya mirip sih persis. Jadi ini benar-benar extension atau kita bisa bilang plugin yang paling gacor menurut aku. Sebentar ya, lagi loading. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa
kolom komentar, Kak. Iya, sama-sama Kak Rama. Nah, dia memang agak lama sih, Kak. Hmm. Tapi jangan diragukan, ini sangat persis. Hmm. Ini tadi sempat beberapa sih kelewat ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, Oh ya, hmm. untuk tadi ya kalau misalkan kita pakai Google Stitch itu tuh apakah benar-benar bisa dipakai buat nanti real project gitu atau enggak gitu sih sebenarnya. Kalau real project sih aku itu tergantung sih Kak. Tergantung misalnya projectnya apa dulu, seberapa Hmm. kompleks. Kalau misalnya untuk dashboard, itu Kakak bisa pakai buat brainstorming awal. Tapi kalau untuk misalnya benar-benar full dari Google Stitch, aku nggak saranin Kak. Karena mau gimana pun kan butuh dari human juga ya untuk ngerevisi, revamp desainnya. Ya. Tapi kita bisa pakai Google Stitch sebagai bantuan supaya Kakak lebih cepat aja pengerjaannya. Oke, aku sambil coba lihat juga ya. Mungkin ada komentar yang kelewat. Kayaknya nggak ada ya. Kok lama gini? Apakah dia udah ke copy? Sebentar. Belum. Nah, coba aku ulang lagi. Oh iya, teman-teman. Kalau misalnya free importnya kalian habis, kalian logout aja akunnya. Terus masuk akun baru. Buat dummy aja. Karena ya kita kan suka yang gratisan ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang pengen pakai yang pro. Sangat lebih bagus lagi. Lebih ke arah untuk pitch di awal ya. Yang Google Stitch. Iya bener Kak. Itu bantu kakak aja misalnya untuk nyusun misalnya layoutnya atau arahnya gimana. Belum ke copy kak, masih loading. Iya bener kak, kalau pakai full AI pasti beda. Apakah udah ya? Ah udah. Nah, ini kalian bisa lihat ini mirip persis dengan yang ini aku perlihatkan. Tuh, nanti kalian lihat nih, persis mirip. Dan kalian bisa langsung aja ini semua vektor gitu gambar-gambarnya. Kalian mau edit, mau ganti-ganti itu bisa. Nah, itu udah auto Tuh, layout belum ya? belum. Oh, belum. Kayak auto layout itu agak broken sih. Lebih bagus Hmm. dari auto layout Google Stitch sih dibandingkan HTML. Cuman ya apa ya, dia lebih akurat secara ini. Hmm. Jadi ini lebih recommended sih. Kalau misalnya kalian mau benar-benar persis ya untuk website referensi gitu. Supaya kalian juga kan bisa langsung buat komponennya, nggak perlu dari scratch. Seperti itu sih Kak dari aku. Mungkin ada yang mau ditanyakan, gagal login kenapa ya? Itu udah ini, udah login Google tak Kak? Loginnya apa ya, Pak? Login Figma. Kalau oh, Figmanya ini udah login ke Connect atau Kakak dari benar-benar ini kosongan. Sekarang tuh untuk menentukan desain yang baik tuh bukan cuma desain, tapi kadang animasi seperti scroll, pop up, hover itu dengan AI kira-kira bisa membantu kita dalam hal itu enggak ya? Bisa Kak. Aku saranin ya, kalau Kakak mau pakai animasi scroll atau pop up, itu Kakak bingung, pakai Cloud aja. Cloud AI itu
lumayan gacor dan kakak bisa langsung revisi-revisi di situ. Maksudnya pas mau login extension HTML to design ketika login Figma nggak bisa. Errornya apa kak? Ada error nggak atau apa gitu? Yang perlu diulik lagi itu terkait UX di AI karena kadang rada miss kalau terkait UX-nya. Iya benar sih. Kalau terkait AI ya, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ke Kak Kamil karena dia em, memang Hmm. fokusnya ke AI. Oke. Cara integrated design system dari Figma ke desain MD dan sebaliknya biar flawless bisa nggak ya? Bisa Kak. Tapi ya kita harus nulis desain Figma-nya, desain MD-nya itu manual. Atau kadang kalau kakak mau pakai AI bisa sih dari desain sistemnya kakak, misalnya dari Figma ya. Terus kakak ekspor PDF terus minta AI buat ubah ke desain MD. Jadi kakak kasih aja template MD-nya terus sama desain sistem kakak yang dari Figma. Terus minta prompt buat dia masukin gitu ke desain MD. Oke, kalau dari aku udah selesai sih Kak. Sekian sesi aku. Mungkin kita bisa langsung pindah ke Kak Kamil ya. Atau mungkin ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan. Saya dengar Cloud mengeluarkan model baru untuk desain. Cloud Design. Kira-kira kakak sudah coba belum? Apa perbandingannya dengan Stitch, Kak? Kalau Cloud Design aku belum coba sih. Tapi sepertinya ya, kalau dari yang aku tahu, Cloud itu selalu kalau soal code, dia sangat akurat dan lebih unggul dari beberapa AI yang lain. Apalagi untuk kakak misalnya mau nge-solve error, Cloud itu udah yang paling gacor sih, Kak. Jadi kalau desain sih harusnya dia lebih bagus dari Stitch ya. Karena Stitch itu kadang masih kurang akurat, Kak. Tapi secara untuk auto layout ya, Stitch itu lebih bagus sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Ya, oke, makasih, Kak. Figma make bagus juga udah plus prototipenya. Maksudnya gimana, Kak? Kak mau tanya, tantangan terberat apa ketika awal menggunakan AI dalam mengerjakan desain, Kak? Awalnya sih aku prompting sih, Kak. Aku kan dari yang sebelumnya apa-apa manual ya, katrok gitu. Terus aku tiba-tiba harus switch ke AI karena tuntutan dari kerjaan. Mereka pengennya kita lebih cepat gitu. Sekarang ya itu, kadang mungkin karena promptku salah atau misalnya aku nggak pakai desain MD sebelumnya itu AI-nya mencong-mencong gitu dari yang aku pengen kayak nggak jelas. Misalnya aku pengen desain A, terus dia tiba-tiba buatnya C gitu. Jadi tantangannya gitu. Iya, Kak. Habisan token, Kak. Ya benar itu juga sih. Tapi aku biasa tipsku, kalau aku pakai cloud, aku kan punya banyak email dummy. Jadi karena cloud mahal ya untuk subscription. Jadi aku log out terus aku login lagi kalau udah habis tokenku. Jadi aku ganti akun aja, Kak. Hari ini brief EOD udah mockup tetap semangat. Satu kata lucu sekarang manual coding atau desain dibilang katrok tradisional. Sebenarnya nggak katrok gimana, Kak. Ini sebenarnya jokes aja. Karena kan aku dari sekitar gitu, lingkungan sekitar ya. Karena dari atasan tuh mintanya kita harus bisa pakai AI juga. Dan memang kita diminta dan harus. Karena mereka tuh pengen cepet. Di mana-mana itu sekarang demand-nya tuh kalau misalnya pengen desain tuh harus cepet gitu. Terus kalau misalnya kita lambat, ntar dibilang gini, kamu desain pakai apa? Kok nggak ada ini? Misalnya kok lama banget gini-gini. Terus aku bilang ya aku manual gini-gini. Terus tiba-tiba ya diminta, kamu kok katrok gitu? Kamu harusnya pakai AI tools untuk ngebantu kamu biar efisien gitu-gitu. Ya kita ngikutin tren aja sih Kak, karena perkembangan zaman kan makin cepet ya. Jadi kita harus mampu mengimbangi itu agar nggak ketinggalan.
Yes, benar Kak. Ya, Kak Vanessa mungkin beres ini berarti sesinya Mas Kamil ya. Yes, benar. Oke. Ini waktuku udah habis, tak? Ya, mungkin Oke. kita coba sambil ini ya, maksudnya Mas Kamil sambil prepare ya, kayak gitu. Oh ya, nanti untuk sesi Mas Kamil berarti kita bakal ini ya, kita masuk ke bagian Figma sorry, design to develop ya. Betul, Nah, untuk tools sebenarnya teman-teman bisa pakai ini ya, bisa pakai anti gravity ya. Untuk tools kode editornya bisa pakai anti gravity. Cuman mungkin di case ini kayaknya untuk Mas Kamil bakal simulasi pakai Cloud Code ya. betul. Untuk Ya, untuk kali, simulasinya nanti pakai Cloud Code. Nah, itu instruksinya sebenarnya udah ada di artikel ya. Mas Kamil juga udah bikin, nanti mungkin teman-teman bisa baca. Nah, nanti teman-teman yang pertanyaan belum kejawab nanti kita coba geser ke sesi akhir ya. Jadi kita beresin dulu untuk sesi Mas Kamil. Silakan Mas, lanjutkan. oke, terima kasih. Aku lanjut ya. Eh, kita udah lihat tuh kalau Kak Vanessa itu udah sangat expertise ya dalam desain ya. Nah, desainnya udah jadi nih ceritanya. Nah, gimana dari desain yang udah jadi ini akhirnya bisa benar-benar terimplementasi jadi website gitu kan. Nah, di sini aku biar cepet aku pakai eh, codingnya itu Cloud Code karena aku langganannya Cloud Code. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk pakai coding lain yang lain kayak misalnya Cursor, anti gravity cukup populer walaupun sekarang udah apa namanya sudah lumayan cepet habis ya ininya tokennya sekali pakai udah lebih boros gitu kan. Atau Codex, Codex lebih hemat gitu kan. Eh, mungkin kalau aku saranin untuk awal-awal langganannya Codex atau ada banyak yang gratisan, ada open code, ada macam-macam Kimi Code gitu kan. Ada banyak bansos-bansos untuk bantuan sosial untuk yang gratis-gratis, token gratis untuk coding gitu. Nah, di sini aku pakai eh, vanilla React Fit gitu ya, nggak pakai Next.js, nggak pakai apa-apa. Teman-teman juga bisa pakai HTML murni juga bisa sebenarnya. HTML CSS murni bisa untuk kita implementasi kode apa namanya desain yang tadi ini. Di sini aku pakai apa namanya React Fit aja. Eh, ini juga baru baru dibuat sih cepet deh. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan juga bisa dari sini kita lihat uh, version itu. Nah ini dia. Teman-teman bisa clone di repo ini. Sebenarnya cuma React aja sih ini repositorinya. Nah, ceritanya kita sudah ini ya, apa namanya? Kita sudah clone gitu ya. Entah itu HTML CSS murni atau React Fit murni. Terus kemudian kita jalanin aplikasinya. Di sini saya minta AI-nya itu untuk jalanin aplikasinya dan aplikasinya itu udah jalan di localhost 5173 ini. Dan ini cuma basic template dari React Fit ya. Nah, sekarang challenge-nya adalah gimana yang ini jadi di lokal gitu kan jalan gitu kan. Nah, gimana caranya gitu kan? Caranya adalah eh, kita harus mikirin si AI ini untuk bisa ngebaca si Figma gitu. Nah, itu kita bisa pakai MCP gitu ya, MCP, model konteks protokol yang udah apa namanya udah populer dari udah lama populer tentang MCP MCP gitu ya. Nah, dengan MCP ini kita bisa CA-nya itu bisa berkomunikasi gitu. Nah, itu sebenarnya ada dua yang aku rekomendasiin. Satu yang dari official Figma-nya. Ini gampang banget sih. Kalau di Cloud Code dia udah keinstall, tapi eh, kita mungkin cuma ada
keterbatasannya adalah ada limitnya. Kayak yang gratis itu cuma get-nya itu cuma bisa 10 maksimal 10 gitu kalau nggak salah 10 kali get narik data dari Figma-nya cuma 10 kali per bulan kalau nggak salah. Nah, jadi aku juga mau nunjukin yang MCP dari kursor Talk to Figma MCP ini gitu. Ini ngomong-ngomong buatan orang Indonesia, Mas Sony Lazuardi, terus akhirnya dijadiin official sama Grab. Kita tahu lah ya seberapa besar perusahaan Grab gitu ya. Nah, akhirnya jadi official nih, repositori official. Nah, caranya itu bagaimana? Itu sebenarnya simple. Jadi nanti si apa namanya si MCP-nya ini kita download ke lokal, terus kemudian kita ban setup, terus kemudian ban ban soket gitu. Tutorialnya juga ada sebenarnya di videonya, di video ininya. Mungkin nanti di sini aku juga kasih ya. Aku kasih juga di situ. Teman-teman bisa git clone. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya tutorialnya. Di sini ada sama-sama lihat. Nanti aku juga praktekin. Kok nggak jalan? Nah, kalau dia pakai kursor ya, makanya namanya dia kursor. Karena dulu kan yang terkenal kursor ya, coding agent. Nggak jalan. Biasanya perlu di refresh dulu sih, Mas. Stuck kayak dia ya. Mm-mm. Oh iya bener. Nah ini dia. Nah ini juga dia dua arah nih. Jadi bisa dari AI lokalnya, terus kemudian jadi ke Figma. Begitu juga sebaliknya dari Figma ke codingan kita. Gitu. Nah ini dia nunjukin yang dari AI-nya, dia ngontrol si Figma-nya. Akhirnya dia ngedesain di Figma-nya gitu. Nah ini mungkin cocok bagi yang apa namanya, eh yang pengen punya desain bagus, cuma apa namanya, atau punya imajinasi tapi nggak punya, kurang kemampuan teknisnya gitu untuk, atau kurang komitmen untuk tahu di kemampuan teknis untuk apa namanya jadiin di Figma-nya. Jadi bisa nyuruh CI-nya untuk ngedesain gitu. Saya gambarannya kayak gini gitu. Untuk CI-nya. Nah, di sini mari kita praktekkan di di sorry. Nah, ini dia kursor talk to Figma-nya. Sebelumnya saya ini dulu pastinya kalau apa namanya project Node.js itu kita npm install gitu ya. Kita npm install atau ban install gitu kan. Ban install, npm install. Nah, setelah diinstal akhirnya ada node modulesnya gitu kan. Library-nya terdownload. Nah, itu kita bisa ban setup sesuai instruksinya, terus kemudian ban socket gitu. Di sini coba saya ban socket gitu ya. Sorry, ban setup dulu. Ban setup ya udah jadi nih. Terus kemudian ban socket. Nah, ban socket ini cuma gini doang guys. Udah, di sini udah beres. Nah, sekarang kita ke yang apa namanya? Ke Figma-nya. Figma-nya itu di Figma lagi di sini.
di sini ya. Nah, di sini. Terus kemudian, oh ya, ini itu karena kan ini punya Vanessa-nya ya. Ini punya Vanessa. Jadi kita perlu untuk, karena kita yang gratisan juga, jadi kita perlu untuk duplikat dulu. Supaya ini jadi punya desain kita. Nah, di sini kita klik kanan, duplikat. Tunggu. Nah, di sini. Nah, di sini akhirnya punya, jadi desain Figma punya saya nih. Kita ambil sini ceritanya misalnya copy coded times gitu ya. Nah, di sini. Nah, terus teman-teman perlu install plugin namanya Talk to Figma MCP plugin. Teman-teman bisa cari gitu ya, Talk to Figma MCP plugin. Nah, di sini diklik, nah, kita disconnect dulu gitu ya. Terus kemudian misalnya kita connect. Nah, di sini eh, sudah connect gitu ya. Sudah connect, terus kemudian kita diminta untuk copy di sini sebagai MCP-nya, sebagai MCP server gitu. Di sini kita copy, terus kemudian kita balik lagi ke apa namanya, ke codingan React kita gitu ya, frontend kita. Kita copy sini. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, di sini coba aku clear ya. Coba aku clear gitu ya. Halo gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kita balik lagi ke uh, Figma-nya. Kita balik ke Figma-nya. Bisa nggak baca ini gitu ya? Atau kita tes yang simpel dulu ya. Bisa nggak baca ini? Bisakah kamu melihat ini? Nah, kayaknya nggak bisa nih. Nah, dia butuh yang namanya channel ID. Butuh nama channel ID. Nah, channel ID itu dari sini nih. Ini dia channelnya. Ini dia channel ID-nya. Nah, dia manggil MCP-nya nih. Dia manggil MCP-nya. Berhasil. Saya melihat page one, rectangle. Biar saya lihat apa yang sedang kamu seleksi. Nah, bener ya. Yang kamu seleksi adalah rectangle kecil warna hijau muda. Bener ya, warna hijau muda. Terus kemudian sepertinya bukan desain utamanya. Saya lihat ada frame kontainer dan dua frame HTML yang kemudian lebih relevan. Seperti itu. Nah, jadi dia udah bisa nih ngebaca dari si Figma ini. Nah, sekarang kita tes untuk full design gitu ya. Bisa nggak nih full design? Tolong kerjakan, tolong implementasikan kode berikut dengan HTML, JSX murni, dengan CSS manual gitu ya, ke project kita gitu ya. Coba kita jalanin. Sorry, bukan rasanya bukan ini ya bahasanya, ya. Bukan tolong implementasikan kode ya, eh, tapi tolong implementasikan desain menjadi kode gitu ya, desain to code gitu ya, dari desain Figma menjadi kode. Desain Figma berikut menjadi
kode gitu ya. Oke, kita jalanin. Oke, di sini AI-nya akan ambil datanya dari Figma ini, dia akan eh, baca gitu ya desainnya, terus kemudian dia akan rangkai ulang menjadi kode React gitu. Nah, ini kemungkinan sih akan makan waktu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain terkait eh, terkait desain AI? Boleh Kak, mau nanya dong? Boleh, boleh. Gimana? Oke, di sini untuk apa? Sorry saya mungkin agak telat ya. Kalau mau nanya terkait desain, Mm-mm. kalau misal saya pernah bikin pakai vibe coding juga untuk website kayak wedding invitation. Nah, dari Mm. wedding invitation yang saya lihat di pasaran tuh banyak yang pakai moving objek itu loh di depan, apa kayak gambar-gambar bunga, pohon dan lain-lainnya itu implementasinya cari-cari asetnya itu harus manual juga lewat Figma atau ada open source ininya ya Kak? Apa sih namanya? Eh tempat untuk ambil apa dapetin aset-aset itu gitu atau harus desain sendiri. Makasih. Ah, itu sih ada ya. Kalau di komunitas global itu kan ada yang kepikiran juga ya. Oh ada masalah, eh, ada masalah seperti itu gitu ya. Ada masalah seperti itu. Biasanya tuh ada yang inisiatif bikinin buat dirinya sendiri, terus akhirnya jadi komunitas, akhirnya besar tuh. Nah, cuma aku agak lupa nama websitenya. eh Mungkin dari teman-teman ada yang inget nggak ya? Apa namanya? Ada yang tahu nggak ya nama websitenya? Tapi kalau misalnya ada sih ada. Waktu itu soalnya saya sempat lihat juga ya, sempat sempat saya share juga ke teman saya juga gitu. Kalau bisa nih ambil dari sini nih untuk apa namanya? Untuk desain bisa diambil-ambil nih komponen-komponen yang bergerak-gerak gitu, animasi gitu-gitu. Nah, di sini ada dari Yusuf ada ngasih nih. Nah, ada yang banyak banyak yang bikin kayak gini-gini nih. Ada banyak yang bikin kayak gini-gini. Cuma coba aku untuk ininya coba aku ini ya. Coba aku cari ya. Tapi kalau misalnya aku belum nggak dapet sekarang mungkin eh, nanti aku share lewat WhatsApp grup kali ya. Coba cari di Iya, link. Kak. Makasih. Oke. Em, sama eh, kalau di Cloud itu kan dia bisa bikin algoritmik art ya. Jadi dia itu punya eh, misalnya di Cloud can you create apa namanya? Nah, di sini kita perlu ini nih, apa namanya? Perlu wedding website ya. Wedding invitation website. Di sini kan mungkin kita harus tahu apa namanya contohnya ya. Nah, mungkin kan kayak yang paralax gitu ya, yang tiba-tiba ada animasi gerak gitu ya. Iya betul. Jadi kan kayak misal kita buka undangannya kan biasanya ada kartain atau ada kayak bunga yang gerak-gerak
biasa aja sih sebenarnya, kanan kiri aja. Itu kan untuk ambil untuk ada itunya kan harus kayak punya aset tersendiri kan, kayak PNG-nya atau SVG-nya gitu. Mm-mm. Nah itu tuh bisa dari si Gemini itu, Gemini Google apa namanya, apa ekosistem Google itu dia eh, kadang eh, atau sering gitu ya, apa namanya, dia bisa bikin aset-aset seperti itu tuh. Jadi bisa dibikin aset misalnya can you create parallax aset misalnya SVG gitu ya, for wedding invitation website gitu ya. Nah, di sini kita coba ya, sama di uh, ini. Nah, can you also demo it in apa namanya, website artifact. Sama mungkin kita ini juga ya, mungkin coba kita apa namanya, cobain juga di cloud design ya. Eh, Cloud design di sini misalnya prototype gitu ya, di sini none, misalnya gini, terus kemudian ini kita jalanin. Hmm. Kita send. Nah, ini apa namanya? Nah, yang sulit memang ininya ya, apa namanya? Kita ngasih ngasih yang apa diimajinasiin kita jadi jadi prom gitu kan. Nah, itu mungkin kita harus misalnya pura gitu ya. Mungkin kita kasih pura apa namanya? Pura candi gitu ya. Iya, iya, kadang ada yang dikasih overlay pura di depannya untuk atau candi-candi. Kalau yang tema cultural tuh dikasih kayak gitu sih. Ya kan? Jadi mungkin harus desain sendiri atau memang apa punya connect ke free pick itu kali ya kayak. Iya, mungkin aku sedikit menjawab juga ya. Nah, untuk aset seperti itu memang sih paling better buat AI belajar adalah kasih contoh gitu. Jadi nanti kalau saran saya, mungkin masnya bisa coba cari kompetitor itu stylenya seperti apa. Nah, itu nanti di apa ya istilahnya diambil mungkin beberapa asetnya, terus minta AI buat generate gambar yang serupa tapi sedikit dimodifikasi. Nah, baru nanti asetnya udah dapet, baru deh dimasukin ke coding. Nah, nanti setelah coding ya itu nanti mainannya di bagian front end ya, mainan hexa dan lain-lain. Itu sih sebenarnya. Karena emang agak PR sih ya kalau misalkan AI kita kasih konteks untuk nge-generate suatu aset, misalkan mau dibuat parallax atau overlay. Iya. Ya, memang secara Apa? result sih kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Kayak Iya, gitu. jadi saya nemu-nemu keterbatasannya AI ya itu kalau untuk generate yang desain Ya, intensif itu agak terlalu sulit sih. nah itu. Gimana Makanya Mas perlu Kamil, imajinasi. ininya MCP itu, sorry, Figma tuh developnya masih running kah atau Masih gimana? nih, Masih ya? cepet tapi kayaknya udah selesai nih. Oh, oke, oke, oke. Di localhost 5173. Nah, ini ya hasilnya nggak sempurna sih, tapi dia udah dapet ya dari Dapat dia dapat. Codems gitu kan. Hmm, Ininya Codems, hmm, teks-teksnya, layout-layoutnya udah hmm. sama gitu. Mungkin aset-asetnya nih belum dapet nih gitu. Nah, kayaknya itu aset-asetnya ini ya, dia si AI nge-generate sendiri gitu, maksudnya gak ngambil dari sini gitu. Mm-mm. Kecuali pakai yang kalau yang pakai MCP si Figma official itu dia biasanya bisa tuh ngambil dari Oh, gambar-gambarnya itu bisa. iya, iya. Tinggal di finishing lah ya.
betul. Oh iya, ini tadi yang apa namanya terkait yang apa UI UI kompleks gitu. Nah, itu ada namanya varian.com, baru ketemu ininya. Nah, ini yang untuk AI gitu sih. Jadi ada yang apa namanya yang UI UI yang unik-unik itu di sini ada gitu. Tapi untuk apa namanya untuk ngubah yang tadi itu memang yang udah seperti yang dijelasin sama Mas Ari sih. Jadi kita lihat ada acuannya, terus kemudian bagaimana si AI ini bisa bisa kita kasih linknya gitu kan. Kayak misalnya tadi link ini, coba akses ini gitu kan. Coba akses website ini. Nah, di situ kan dia bisa dapat kode tentang paralaksnya gitu kan. Bisa dapat kode tentang paralaksnya, CSS-nya. Jadi dia lebih dapat gambarannya gitu. Jadi memang sekali lagi konteks adalah raja gitu ya. Konteks is king gitu. Jadi kita kasih konteks si websitenya itu gitu ya. Kalau bisa asetnya seperti apa, CSS-nya seperti apa, nah itu bisa didapetin dari websitenya langsung. Seperti itu sih kira-kira. Dan ini udah jadi eh, kira-kira seperti ini, Mas Ari dan teman-teman semuanya. Oke, ya teman-teman kita mungkin sedikit overtime. Ya mungkin setelah ini aku minta waktu around ya sekitar 15 menit lah. Karena kita bakal ada sesi Kahoot ya. Kita bakal ada challenge dan game tentunya. Dan ya nanti ya tadi yang disampaikan sama Mas Kamil ini adalah hasil dari MCP ya Mas. Betul, MCP. MCP Figma to sorry design to develop dan itu pakai yang versi kursor ya Mas. Maksudnya kursor tuh Ya, versi kursor yang versi kursornya ya. Talk to Figma, yang Mm-mm. gratis. Ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa coba yang versi officialnya ya. Nah, kayak gitu. Karena kita juga sedikit terbatas waktu sebenarnya ingin bereksperimen ya pakai yang official ini hasilnya kayak gimana, pakai Benar, kursor kayak gimana gitu. bandingin. Ya, kita kita bandingin cuman karena kita keterbatasan waktu gitu dan teman-teman juga sepertinya eh udah apa ya takutnya kesorean dan ada aktivitas lain juga. Nah, paling itu aja. Teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain silakan bisa tanyakan di grup dan diskusikan. Pertanyaan sereceh apapun kita bakal jawab gitu di komunitas gitu. Jadi feel free aja teman-teman kayak gitu. Dan sekarang ya mungkin dari Kamil sama Vanessa mungkin ada tambahan dulu gak sebelum kita masuk ke sesi Kahoot bareng gitu. Kalau dari aku nggak ada sih. Dari aku juga cukup. Oke, dari Kamil sama Vanessa cukup ya. Oke, kita teman-teman silakan siapkan device-nya, handphone atau apapun. Kita bakal masuk ke sesi Kahoot dan mungkin nanti kita bakal pilih satu orang itu sebagai pemenang yang nanti pemenang akan coba kita kontak atau kita hubungi untuk melakukan apa ya private consultation mungkin ya bareng kami bareng Kamil Vanessa nah kita ngobrol-ngobrol atau mungkin mau sharing seputar karir remote di company Jepang karena Kamil sama Vanessa ini sudah mengerjakan beberapa project ya teman-teman dari klien company di Jepang seperti itu. Wait, saya coba share screen teman-teman. Sebentar. Oke, udah muncul teman-teman? Sudah? Silakan teman-teman bisa ini ya, bisa join Kahoot. Game pinnya ada di atas.
Ya, sudah muncul, teman-teman. Kita coba sampai jam 3 lebih 10 kali ya, teman-teman. BTW, teman-teman, audio dari Kahoot-nya muncul gak ya? Audio dari device saya gitu. Muncul gak? Oh, enggak. Sebentar. Saya coba setting. Sekarang ada gak? Maksudnya suaranya gitu? Atau masih gak ada? Oh iya ya. Dari Kahoot sendiri ada suaranya ya? Oke deh, it's okay. Oke, kita mulai ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Desainer pemula biasanya sering melakukan kesalahan apa? Apa ya? Tiga, dua, satu. Oke, jawabannya C ya teman-teman. Menggunakan terlalu banyak warna dan spacing yang berantakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ke pertanyaan selanjutnya. Total tuh ada sekitar berapa ya? 10 kalau nggak salah, 10 pertanyaan. Ya, di sini Rizuki memimpin ya. Kedua ada Imelda, ketiga ada Rizal. Ini pertanyaan kedua. Apa tujuan penggunaan white space dalam desain? Lima, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya yang warna biru ya, teman-teman. Meningkatkan keterbacaan dan mengurangi kesan berantakan. Oke, kita lanjut. Next, siapa yang memimpin? Iya, Rizuki kegeser. Ini ada Rizal naik ke podium. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa nama icon berikut? Apa ya? Zebra cross bukan sih? Permisi Kak Ari. Katanya kepalanya menghalangi jawaban. Bisa Oh, kepalanya dipindahin. yang lain jawaban. Iya. Oh iya. Kalau pindah posisi bisa nggak ya? Diatur. Bentar. Gini aja deh. Nah, gitu ya. Aman ya? Aman, aman. Sorry. Ya, jawabannya hamburger, teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, Rizal masih di podium ya. Pintu dengan plat besi datar yang bikin kita refleks dorong padahal sebenarnya harus ditarik adalah contoh terkenal dari ini tadi di materi ada sih harusnya. Prank door, push and pull, Indomart door, Nurman door.
Hmm, apa ya? Nah, jawabannya Norman Dorna. Di sini banyak yang kegocek ya, teman-teman. Nih, iya, Rizal kegeser, Imelda naik jadi podium. Next, pertanyaan selanjutnya. Flow ini paling menggambarkan user journey yang mana? Ojek online gak sih? Atau apa? Belanja sayur? Sayur kayaknya bener deh. Iya, pesan makanan. Ya, yang paling cocok pesan makanan ya, teman-teman. Karena tadi ada proses cooking atau memasak. Lanjut. Ya, Imelda kegeser. Wah, Rizal naik podium. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keenam. UI website apakah ini? Nah, ini paling awal nih dibahas. Nah, ini apa ya? Netflix. Paling benar sih Netflix. Spotify. Ada yang jawab Netflix ya? It's okay. It's okay. Gak apa-apa. Kegocek gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketujuh. Apa nama komponen ini? Iya, apa ya? Group button mungkin? Navbar. 7, 6. Iya, jawabannya breadcrumb. Lah, ada yang navbar ya? Jawabannya breadcrumb ya, teman-teman. Karena itu ada submenunya gitu. Oke, Rizal masih memimpin. Pertanyaan ke-8. Tiga dari flow ini cukup masuk akal. Mana yang paling tidak masuk akal? Mana ya? Search. Nah, ini perlu ngelihat layar ya, teman-teman. Ya, jawabannya C. Yang paling tidak masuk akal. Nah, jangan sampai kegocek ya, teman-teman. Rizal masih memimpin. Kita lanjut ke dua pertanyaan lagi. True and false. Dark mode otomatis bikin desain jadi keren. Lima, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya false, teman-teman. Karena tadi yang dimention kata Kak Vanessa, belum tentu menurut kita bagus, mungkin menurut orang lain kurang gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, Rizal masih memimpin. Pertanyaan terakhir adalah, semakin banyak animasi, semakin bagus UX-nya. Bener gak sih? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya false ya, teman-teman. Kita lihat siapa yang naik ke podium pertama. Ya, podium 3 ada Imelda. Podium 2 ada Adrian. Nah, ini the one and only nih. Kayaknya Rizal masih stay. Oke, thank you. Keep applause buat Rizal. Tepuk tangan, teman-teman. Ini saya screenshot dulu ya. Nanti Rizal mungkin bisa kontak saya ya buat kita agendain. Oke, thank you. Oh, ada ya? Sebentar. Ada. Saya stop share dulu. Oke. Oke, keep applause teman-teman buat Rizal. Congratulations udah naik podium ya tadi. Jadi the winner.
Kahoot pada agenda NTP Meetup bulan ini. Dan nanti mungkin bisa kontak saya ya. Nanti di grup ada tuh yang pakai profile warna biru. Nah itu saya kayak gitu. Em, Ya paling itu aja teman-teman untuk agenda meetup hari ini. Dan ya untuk teman-teman ya, sorry, untuk teman-teman tadi yang belum juara, tenang saja, kita masih ada satu kesempatan, yaitu challenge. Nah, challenge-nya mungkin bisa di-mention ya sama Kamil atau sama Vanessa. Challenge dari Kak Kamil aja. Challenge-nya apa nih, Mas Kamil? Challenge-nya, Ya, challenge-nya adalah buat desain, desain Figma. Nah itu untuk bikin Figma-nya bisa pakai Google Stitch atau tadi ya dari apa namanya dari extension HTML to Figma. Nah itu tentang eh, e-commerce. E-commerce ini kan udah umum ya. Cuma e-commerce ini kan sebenarnya bisa macam-macam ya. Dan memang kenapa penting? Karena memang eh, dagang itu kayaknya nggak ada matinya gitu ya. Kalau misalnya kalau kita lihat di luar itu bahkan ada Shopify terkenal gitu kan. Atau di kita juga ada e-commerce juga terkenal gitu kan. Nah, jadi eh, teman-teman bisa tuh coba untuk eh, bikin Figma-nya. Challenge saya itu sekarang bikin Figma-nya. Nah, itu tadi caranya ada tiga. Satu dari Google Stitch, nanti Google Stitch diubah jadi Figma, atau tadi HTML to code, atau si AI codingnya itu dia ngendaliin Figma-nya untuk bikin si desainnya. Seperti itu. Dan eh, waktu itu kan saya juga apa namanya kerja di e-commerce ya, tapi untuk B2B farmasi. Jadi memang itu sangat eh, sangat ngebantu banget sih untuk mengerti apa namanya. Ada banyak konsep yang saya pelajari dari e-commerce. Jadi sangat berguna sih gitu. Dan project juga kayaknya banyak ya, project di Indonesia. Saya mau bikin toko online dong, toko online gitu. Jadi mungkin jadi bisa bermanfaat sih challenge-nya juga gitu. oke. Mungkin saya tambahan ya dari saya. Teman-teman nanti silahkan bikin challenge, terus challenge-nya itu di-upload ke LinkedIn ya. Di-upload ke LinkedIn, terus tag Neotech Park. Nah ini deadline-nya kapan? Kira-kira Mas Kamil? Minggu depan kah? Atau gimana? Ah, sebelum ini kali ya, sebelum next apa namanya monthly gathering selanjutnya kali ya, karena kan Hmm, punya kesibukan masing-masing. Gimana tuh Mas Arik? boleh sih. Tapi mungkin kayak gini, kita coba kasih deadline ya sekitar 2 minggu kali ya. Mungkin di awal sampai pertengahan Juni. Karena nanti setelah deadline, mungkin saya, Kamil sama Vanessa harus ngecek nih siapa aja yang udah ikutin challenge-nya. Dan kita pilih satu orang buat kita ajak untuk private consultation bareng kita gitu. Kayak gitu kali ya, Mas Kamil. Berarti dari beres event ini ada deadline ya sekitar 2 minggu. Berarti sampai, sorry, 1, 2, sampai tanggal 14 Juni. Gitu. 14 Juni. Nah, terus nanti diupload ke LinkedIn Tech Neo Tech Park. Hmm, Nah, nanti outputnya mungkin ya, apakah berupa desain aja kan? Maksudnya satu page aja, atau mungkin pemahaman dari user flow, user journey. Maksudnya anggap study case gitu, atau gimana? Betul, karena kan UI UX kan ada dua ya, dari UI-nya, dari Ya. UX-nya juga. Jadi ada Hmm, flow-nya juga sih diharapin lengkap. Oke. Oke. Kayak gitu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya gak challenge-nya? Atau cukup?
Kalau cukup kasih jempol dong teman-teman. Kasih emotion jempol. Oke. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan tapi mungkin Kak Arya ya. Kak Arya bisa ditanyain di grup ya. Karena sekarang udah waktunya udah beres sih sebenarnya. Kayak gitu paling teman-teman makasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Nanti untuk recordingnya bakal di-share. Ya, teman-teman yang ketinggalan bisa ikutin dari awal. Mungkin saya coba close dulu untuk recordnya.